warahmatullahi. Selamat pagi Ibu Anita Parizia selaku Kepala SD Negeri 134 Aku. Baiklah Ibu, di sini terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Hari ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika di lingkungan sekolah. Kami berharap di sini dapat belajar dari keputusan-keputusan yang telah Ibu buat, dan juga bagaimana Ibu menghadapi tantangan. Jadi saya ingin belajar lebih tentang hal tersebut. Baiklah Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Apakah kita bisa dimulai? Silakan. Pertanyaan pertama, Ibu, tentang dilema etika ini sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa dilema etika ini adalah pengambilan keputusan benar versus benar. Kemudian di sini juga ada pertanyaan tentang bujukan moral, yaitu uh, pengambilan keputusan benar dan salah. Nah, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi? Apakah hal tersebut adalah dilema etika, ataukah hal tersebut bujukan moral? Terima kasih Bu Suci ya. Masalah dilema etika dengan dilema moral ini, kalau etika itu kan dilema yang semua itu benar. Ya. Jadi di segi masalah A dia meninggalkan tugas misalnya benar, dia menjalankan tugas juga benar. Tapi kalau moral itu di satu sisi yang namanya moral ada yang benar, ada yang salah. Jadi kita di sini kalau mengambil keputusan masalah dilema etika itu kita ambil ya, kita pelajari dulu, kita memberikan keputusan dengan kebijakan yang semaksimal mungkin kan, mana yang lebih utama, mana yang lebih penting dan mana yang lebih fokus, itulah yang kita ambil. Tetapi kalau etika moral itu yang jelas yang keputusan yang kita ambil yang benar, yang salah yang kita tinggalkan. Jadi kalau bedanya dilema etika tadi karena semuanya benar, tetapi kita ambil mana yang lebih penting untuk dilaksanakan pada saat itu. Jadi itu saja Bu Suci yang bisa Ibu jelaskan. Benar sekali. Kalau dilema etika itu lebih sulit Ibu mengambil Ya, ngambil keputusannya. keputusannya bingung karena semuanya sama-sama Benar. benar. Akan tetapi pada satu sisi memang benar semua, ada yang diutamakan, ada Iya. yang harus kita putuskan. Baik, Bu. Terkait hal tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Oh, yang sama-sama benar ya, kalau ibu kita lihat permasalahannya, kalau sama-sama benar itu ibu belum bisa memutuskan sendiri ya, kita harus bermusyawarah dengan dewan guru ya, tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kira-kira menurut mereka yang harus kita ambil itu yang mana? Yang utamanya seperti apa? Yang nilai kebajikannya tuh lebih lebih banyak daripada yang tidak kan. Jadi tidak memutuskan dengan sendiri, harus adanya kolaborasi dengan kawan-kawan yang baik. Nah, Ibu, saya setuju sekali. Jadi kita harus mengambil keputusan itu melihat nilai kebajikan yang banyak, Ibu ya. Yang lebih penting, istilahnya lebih utama kan. Ya. Terkait hal tersebut, apakah Ibu punya langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan? Masalah dilema yang Etika. mana? Etika, masalah dilema Langkah-langkah. etika. Langkah-langkahnya yang pertama kita identifikasi dulu sih, ya kita cari informasi dari berbagai pihak masalah yang terkait ya apa. Kemudian setelah kita mengumpulkan informasi, ya kita tidak juga terlepas dari rekan kerja kita, guru-guru dan teknik ada di situ, kita memberikan masukan dari mereka, mungkin mereka ya masalah yang dihadap ini mungkin mereka juga pernah mengalami kan masalah seperti itu, jadi mereka bisa menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Jadi himpunan dari kawan-kawan tadi kita rangkum, kita ambil keputusan yang terbaik saja. Bapak, Ibu, menurut saya langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah sangat jelas, Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika benar versus benar? Atas benar. Apa saja hal-hal yang efektif?
Itu pertama kita kumpulkan informasi tadi ya, yang kemudian kita pilah-pilah sih masalahnya tadi apa, kemudian tetap bermusyawarah tadi. Oh, Intinya langkah-langkah bermusyawarah, intinya Bu ya. bermusyawarah. Misalnya dari pihak dari Dewan Guru dan Tendik itu tidak bisa menyelesaikan, apa salahnya kita mengundang komite dan memanggil wali murid atau pemerintah setempat yang mungkin mereka itu lebih berpengalaman dari kita. Nanti jadi kita kumpulkan dari berbagai pihak itu sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk masalah dilema etika itu kita hadapi pada saat itu. Baiklah Ibu, kalau begitu Ibu tadi sudah sangat jelas itu menjelaskan tentang hal-hal yang Ibu anggap efektif ya dalam menyelesaikan dilema etika. Kemudian tantangannya Bu, kalau tantangan dalam pengambilan keputusan Tadi ya tantangan tadi ya sebenarnya tantangan itu ya ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Tantangan dari dalam ini mungkin dengan keputusan kita tadi belum tentu setiap guru atau teknik ada di sekolah kita menyetujui kan usul kita itu satu tantangan. Kemudian tantangan kedua belum tentu masyarakat di sekitar kita juga menyetujui keputusan itu. Tapi kita tidak boleh istilahnya larut kan karena ada yang tidak senang terus kita tidak mengambil keputusan. Apapun risikonya kita tetap mengambil keputusan berdasarkan dengan kita hal yang terbaik. Baiklah Bu, tadi kalau mengambil keputusan itu berarti harus mempertimbangkan faktor dalam, kemudian Wah, faktor iya. luar, gitu ya. Karena kita berada di lingkungan masyarakat juga kan. Ya Bu. Kemudian kalau ketika mengambil keputusan tentang dilema etika, apakah Ibu memiliki jadwal atau langkah-langkah atau prosedur tertentu atau langsung diselesaikan pada saat tersebut? Lihat masalahnya dulu. Kalau masalahnya yang sangat mendesak ya otomatis kita selesaikan pada saat itu. Tetapi kalau masalahnya itu tidak mendesak, misalnya penyelesaiannya harus santai ya kita berpikir dulu kan. Jadi kita harus cepat mengambil tindakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya masalahnya tidak terlalu kan kita ya buat jadwal sambil kita mempelajari ya bagaimana cara menyelesaikannya. Berarti jadwal dan prosedur itu tergantung kasusnya apa, Bu, ya? Kasusnya apa? Lalu Ibu, apakah ada orang atau faktor tertentu yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah orang lain itu sebenarnya sih tidak ada karena kita keputusan itu sifatnya selalu bermusyawarah. Jadi itu tidak terpengaruh oleh seseorang karena kita berdasarkan musyawarah mengambil yang terbaik. Berarti intinya bermusyawarah ya, Bu, ya? Itu bermusyawarah kita. Kalau seorang berarti ada yang mengintimidasi. Ya, jangan mengambil Jadi ya kita negatifnya, ya, Bu, ya. negatifnya intimidasi ya kita berarti kita tidak punya konsekuensi untuk menyelesaikan masalah itu tapi kita cari yang terbaik solusi yang terbaik tetap bermusyawarah. Bermusyawarah. Saya sangat setuju itu, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Bu. Pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi kita dalam mengambil keputusan D5 etika itu yang pertama kita semuanya harus berpikir positif, kita mengeluarkan kebijakan yang terbaik, kita mendengarkan ya informasi dari kawan-kawan, masukan dari kawan-kawan, masukan dari masyarakat, bahkan bila perlu dari kebijakan pemerintah setempat itu kita ambil semua. Iya, Bu, ya, saya setuju juga, Bu. Jadi tetap berpikir positif dan Tetap jernih, berpikir Bu, ya. positif jernih, kita tidak bisa istilahnya berpikir negatif ini enggak, kita semuanya berpikir positif. Jadi positif thinking ya. Positif thinking. Baiklah Ibu, tadi pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan. Kemudian terima kasih juga telah berbagi wawasan yang Ibu punya. Kemudian menurut saya pengalaman Ibu ini sangat inspiratif sekali. Dengar bagaimana Ibu menghadapi dilema etika di sekolah ini, Bu, ya. Kita sudah kenal sekitar 5 tahun, Ibu. Menurut saya pengambilan keputusan dari Ibu sangat dipertimbangkan dengan baik. Sama-sama Suci juga mengucapkan terima kasih kan dengan adanya kita komunikasi seperti ini mudah-mudahan ke depannya apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk Suci itu semoga sukses.
Ya, Bu. Semoga pengalaman Ibu bisa menjadi contoh bagi Inspirasi bagi saya. Iya, Bu. Suci ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yulen sebagai Ya. Kepala SD Negeri 12 Oku. Ya. Perkenalkan dulu, saya Suci Ramadhani dari CGP Angkatan 11. Ya. Saya di sini mengajar di SD Negeri 134 Oku, Desa Kartamulia. Baiklah Ibu, saya di sini pertama berterima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktu untuk bisa berbicara dengan kami. Nah, saya sangat menghargai kesempatan ini untuk mendengarkan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ketika dalam menangani dilema etika di sekolah ini. Ya. Baiklah Ibu, tujuan dari wawancara ini adalah untuk lebih memahami bagaimana Ibu mengidentifikasi, mengambil keputusan dan mengatasi tantangan dalam kasus-kasus yang melibatkan etika. Ya. Baiklah Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu untuk dapat mengatasi, maksud saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Saya dapat mengidentifikasi masalah tersebut dengan melihat apakah keputusan tersebut melibatkan konflik antara dua nilai yang sama penting. Jika iya, maka itu adalah dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu biasanya lebih sederhana dengan pilihan yang jelas antara benar dan salah. Ya. Ibu merangkum perbedaan dilema etika dan rujukan moral dengan sangat baik. Bagaimana yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan. Saya cenderung mempertimbangkan dampak sosial dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Kemudian saya berusaha untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian masing-masing dari keputusan tersebut. Baiklah Ibu, menurut saya pendekatan yang Ibu pertimbangkan itu sangat bijaksana. Jadi Ibu mempertimbangkan dampak sosialnya, Bu ya? Ya, dampak sosial dari keputusan tersebut. Baiklah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Saya mulai dengan mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan mendengarkan pandangan mereka. Setelah itu saya menganalisis opsi-opsi yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang berlaku di sekolah kita. Nah, tadi Ibu berbicara jika Ibu mendengarkan semua pihak sebelum mengambil keputusan. Nah, kemudian hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Saya akan menilai situasi secara objektif dan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian setelah terbukti efektif, selain itu memiliki pedoman etika yang jelas, sangat membantu dan membuat keputusan secara konsisten. Berarti pedoman etika lah yang membuat keputusan tersebut konsisten, Bu ya? Ya, secara konsisten. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan utama adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Selain itu, tekanan dari pihak luar seperti orang tua, masyarakat dapat mempersulit dalam mengambil keputusan yang adil. Baiklah, tadi Ibu berbicara tentang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbagai pihak ya, Ya. Bu.
Apakah ketika menghadapi hal tersebut, Ibu memiliki jadwal atau prosedur tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Ya, biasanya saya menetapkan waktu khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang rumit. Namun jika situasi mendesak perlu segera diselesaikan, maka saya akan mengambil keputusan ini di tempat setelah mempertimbangkan dengan cermat dan matang-matang semua keputusan tersebut. Nah, Ibu berarti jadwal atau prosedur itu tergantung dengan kompleksitas atau masalahnya, Bu. Ya, Jadi tergantung fleksibel kompleks permasalahannya. ya, Ya. Ibu ya. Kalau begitu Ibu, apakah ada faktor atau orang yang mempermudah Anda dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Iya, yaitu dari dukungan dari tim dari sekolah, Iya, kemudian dari orang tua, kemudian dari dewan guru, serta panduan kebijakan yang ada diambil dari sekolah tersebut. Ya, Bu. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir ini Ibu, pembelajaran apa Ibu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pelajaran atau pengalaman yang dapat diambil adalah pengalaman ini mengajarkan saya sebagai kepala sekolah bahwa pentingnya tetap konsisten pada prinsip etika dan transparansi, serta selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan tersebut. Baiklah Ibu, Ya. saya sangat setuju Bu. Jadi kita itu harus konsisten kemudian Ya. transparan terhadap Keputusan yang kita ambil. Baiklah Ibu, tadi pertanyaan terakhir. Untuk itu saya berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di sini untuk berbagi pengalaman dengan saya. Semoga nanti pengalaman Ibu bisa saya terapkan di kemudian hari. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Efrizar Indrawati selaku Kepala SD Negeri 137 Oku. Di sini saya berterima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk berbincang pada hari ini. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana Ibu menangani dilema etika dan mengambil keputusan di SD Negeri 137 Oku ini. Baiklah Ibu, apakah bisa kita lebih mulai sekarang? Boleh? Di sini ada beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut pendapat saya mengidentifikasi dilema etika ini ketika dua nilai yang saling bertentangan sama-sama benar dan penting untuk dipertimbangkan. Sedangkan bujukan moral biasanya terkait dengan pilihan antara sesuatu yang jelas, salah, dan benar tanpa adanya pertentangan nilai yang signifikan. Baiklah Ibu, pendekatan yang Ibu ambil itu sangat benar. Seperti yang kita ketahui, kalau dilema etika itu pengambilan keputusan benar versus benar ya Ibu ya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Menurut pendapat saya ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama sekolah yang saya pimpin, ketika ada dua hal kepentingan itu sama-sama benar yang mengandung nilai kewajiban, saya mencoba untuk mengambil keputusan yang paling seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang serta dampaknya terhadap siswa dan sekolah. Saya juga sering berkonsultasi dengan tim manajemen untuk mendapatkan masukan yang lebih objektif
Baiklah Ibu, menurut saya itu sangat bijaksana ketika Ibu mengambil keputusan yang mengutamakan siswa ya Ibu ya. Iya. Betul. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada langkah atau prosedur yang biasa dilakukan ketika mengambil keputusan tersebut? Ya, tentu saja ada prosedurnya. Biasanya saya memulai dengan mendengarkan pihak-pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan semua informasi yang relevan. Setelah itu saya melakukan evaluasi dan kemudian mengambil keputusan itu berdasarkan analisis yang matang dan sesuai dengan nilai-nilai sekolah. Itu saja Begitu menurut Ibu. saya. Jadi langkah-langkah itu terdengar sangat terstruktur sekali Ibu. Kemudian hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, terutama melibatkan banyak pihak dan mendengarkan berbagai sudut pandang yang telah membantu saya membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, menganalisis setiap situasi secara mendalam, secara sangat efektif dalam memastikan keadilan. Jadi keputusan yang diambil itu harus adil ya Ibu ya? Iya, harus adil. Kemudian Ibu, hal apa saja yang biasanya menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti banyak tantangan itu. Terutama tantangan yang terbesar adalah mengelola ekspektasi pihak-pihak yang mungkin merasa kecewa dengan keputusan yang saya ambil, terutama ketika ada tekanan dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai sekolah. Berarti ekspektasi seperti itu pasti sangat menantang sekali ya Ibu ya? Iya, Bu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal atau prosedur tertentu ketika menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikannya di tempat? Untuk kasus ini sepertinya saya melakukan mana dulu kasus yang mendesak. Saya biasanya menyelesaikan di tempat. Namun jika situasinya lebih kompleks, saya cenderung menetapkan jadwal untuk diskusi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Berarti ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu fleksibel ketika ada yang mendesak, diselesaikan di tempat ya Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, siapa atau faktor apa yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya sering mengandalkan dukungan dari teman sekolah dan pengalaman, serta intuisi juga membantu saya dalam mengidentifikasi pilihan yang tepat. Berarti dukungan dari tim dan guru di sekolah sangat penting ya Ibu. Pertanyaan terakhir, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapat petik yaitu pengalaman yang penting untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi. Meskipun sulit, keputusan yang berdasarkan etika akan selalu memberikan hasil yang lebih baik dalam hidup. Berarti menjaga transparansi dan keadilan adalah fondasi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Baiklah Ibu, tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika. Kemudian semoga percakapan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas waktunya.